Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Net Channel di channel Otomotif Net Channel. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, kita sama-sama berharap tetap dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sobat Diksi Mania, pokok bahasan kita adalah perlukah minyak rem kendaraan kita diganti? Cairan atau biasa disebut minyak rem memiliki sifat kedaluarsa. Jika tidak diganti secara rutin, akan mempengaruhi kerja sistem pengereman. Untuk masa penggantian minyak rem memang tidak secepat pelumas mesin. Dan pabrikan menganjurkan penggantian minyak rem setiap 30.000 dan maksimal 40.000 km atau 2 tahun sekali. Ada beberapa alasan minyak rem perlu diganti, namun penggantian minyak rem bisa diterapkan usai pemilik mobil memastikan tidak ada komponen yang keras pada sistem pengereman yang rusak, seperti master rem, selang rem, piston rem, dan tidak ada kotoran di dalam sistem pengereman. Nah, indikator apakah yang menyebabkan kita harus mengganti minyak rem? Yang pertama adalah lampu indikator rem itu menyala. Lampu indikator rem menyala pada panel instrumen sebagai pertanda pemilik harus segera mengganti minyak rem. Bila pemilik mobil menemukan lampu indikator menyala, segeralah ke bengkel terpercaya untuk pengecekan rem minyak mobil kita. Lampu indikator rem akan menyala umumnya ketika mobil mulai dikemudikan. Yang kedua, rem mobil ngempos saat awal digunakan. Rem ngempos sebagai ciri lain minyak rem yang harus segera diganti. Kondisi itu menandakan cairan tersebut telah basi dan menyebabkan saluran hidrolik menjadi mengembang sehingga sistem pengereman tidak optimal. Secara mekanikal, saat rem mulai diinjak hanya akan mengisi udara di saluran hidroliknya, namun rem tidak dapat berfungsi secara maksimal saat digunakan. Yang ketiga, terjadi rem blong. Ciri lain minyak rem basi akan terjadi rem blong. Biasanya rem akan sulit dioperasikan dan mobil berada di jalan yang menurun. Kenapa? Karena minyak rem pada sistem rem hidrolik yang habis, maka tenaga dari pedal rem yang menekan master silinder tidak akan diteruskan ke kaliper yang ada di roda-roda mobil. Alhasil, kanvas rem tidak bisa memperlambat piringan cakram dan mobil pun terus meluncur ke bawah. Yang keempat, tetesan minyak rem di bawah mobil. Hati-hati bila ada tetesan cairan ataupun minyak di bawah mobil. Identifikasikan apakah cairan itu memiliki tekstur yang pekat dan lengket. Bila sudah yakin yang menetes adalah minyak rem, segera lakukan perbaikan dan pergilah ke bengkel yang terpercaya. Dan yang kelima adalah waktu yang tepat saat mengganti minyak rem. Sejumlah pabrikan merekomendasikan jarak tempuh untuk mengganti minyak rem yaitu maksimal 40.000 km atau sekitar 2 tahun sekali. Penggantian minyak rem secara rutin akan menjaga dan meningkatkan pengalaman serta keselamatan kita berkendara. Oke Sobat Diksi Mania, demikianlah tadi sedikit hal yang perlu kita bahas tentang ternyata kita memerlukan penggantian minyak rem setiap 2 tahun sekali atau 40.000 maksimal kita harus menggantinya. Nah, istilahnya adalah bleeding. Sobat Diksi Mania, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back.
doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling.